Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 24. Semoga tetap semangat walaupun kita belajar dengan cara seperti ini. Walaupun mungkin banyak yang di rumahnya belajarnya males-malesan, tapi semoga anak kelas 24 semuanya harus tetap semangat. Jadi semoga kita cepat bisa masuk lagi, kita bisa belajar bareng, bisa main games, pokoknya semoga kita cepat bisa bertemu dan belajar di sekolah lagi. Tapi walaupun kita harus belajar seperti ini, tapi semoga tidak mengurangi semangat belajar kalian. Harus tetap semangat, harus tetap bisa. Kalau misalkan kalian masih belum ngerti, terus bertanya. Jangan berhenti untuk bertanya. Kemarin Ibu sudah menugaskan kalian untuk membaca sebuah teks yang berjudul tentang kalimat perintah. Kalian boleh buka lagi LKS-nya. Kita baca bareng-bareng ya. Wisnu berlari menuju sekolah. Hari ini Wisnu mendapat tugas piket. Namun Wisnu terlambat bangun. Di gerbang sekolah Wisnu bertemu Patono, penjaga sekolah. Segera masuk kelas Wisnu. Teman-temanmu sudah menunggu. Baiklah Pak, jawab Wisnu. Di kelas Bagas dan Disa sudah bekerja. Wisnu meminta maaf kepada Disa dan Bagas. Disa dan Bagas memaafkan Wisnu. Wisnu, tolong bantu aku menyapu, kata Bagas. Baiklah, jawab Wisnu. Wisnu segera membantu Bagas dan Disa. Dalam cerita di atas ada beberapa kalimat perintah. Nah, untuk menemukan kalimat perintah untuk menemukan kalimat perintah kalian dapat menemukan kalimat yang di akhir kalimatnya ada tanda seru. Ada tanda seru seperti pada kalimat di baris ke-6. Segera masuk ke kelas Wisnu. Nah, itu adalah kalimat perintah. Ada kalimat perintah kedua di baris ke-12. Wisnu, tolong bantu aku menyapu, kata Bagas. Nah, dalam teks tersebut kalian sudah menemukan dua kalimat perintah. Nah, yang akan kita pelajari sekarang adalah apa yang dimaksud dengan kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi meminta atau menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Biasanya kalimat perintah itu diakhiri dengan tanda seru. Dan pada kalimat perintah seringkali nada bicara seseorang dalam kalimat perintah itu menggunakan nada yang tinggi. Ambilkan sapunya, tolong tutup pintunya. Biasanya menggunakan nada yang tinggi. Walaupun demikian, pada kalimat perintah, ketika kita mengucapkan kalimat perintah, harus tetap diucapkan dengan bahasa yang baik dan sopan. Jadi, apa yang dimaksud dengan kalimat perintah? Kalimat yang berisi meminta atau menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Dan kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru. Walaupun kalimat perintah biasanya menggunakan nada bicara yang tinggi, tapi pada penyampaian kalimat perintah harus tetap disampaikan dengan baik dan sopan. Ada beberapa contoh kalimat perintah yang akan Ibu contohkan. Yang pertama, masuklah ke kelas, bel sudah berbunyi. Masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Nah, setelah kalimat tersebut diakhiri dengan tanda seru. Atau, jagalah kebersihan kelas. Dan contoh yang ketiga adalah tutuplah pintu setelah kamu masuk ke ruangan. Nah, diakhiri juga dengan tanda seru. Jadi, bagaimana caranya kita menentukan atau menemukan ini kalimat perintah atau bukan? Nah, ketika kalian menemukan kalimat perintah, yang paling mudah adalah tanda kalimat perintah itu selalu diakhiri dengan tanda seru. Tanda seru adalah tanda garis yang diakhiri dengan titik. Itu adalah tanda seru. Yang artinya tanda seru itu adalah tanda ketika seseorang membaca yang mengarahkan pada seseorang itu kalimat memerintah, menyuruh atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, berikutnya ada ciri lain yang menunjukkan kalimat perintah. Kalimat perintah itu dalam katanya itu diakhiri dengan kata lah. Ambillah, masuklah, buanglah, tutuplah, jagalah. Seperti itu. Jadi contohnya jagalah kebersihan, tutuplah pintu, atau buanglah sampah pada tempatnya, tatalah buku dengan rapih, diakhiri dengan kata lah. Itu adalah contoh kalimat perintah yang pertama, diakhiri dengan kata lah. Yang kedua adalah diakhiri dengan katakan. Ambilkan bukunya.
Bersihkan kelasnya. Lakukan pemanasan sebelum kalian berolahraga. Sama itu pun kalimat perintah. Diakhiri dengan katakan. Atau misalnya maafkan aku ya. Itu adalah kalimat perintah. Atau kalimat meminta. Kalimat perintah itu adalah kalau kalimat yang bukan meminta atau kalimat yang menyuruh. Walaupun menyuruh itu terkesan seperti kurang sopan, tapi sebenarnya ya betul, kita misalnya mau nyuruh orang tutup pintu. Tolong tutup pintunya. Nah, jadi kalimat perintah yang ketiga itu bisa diawali dengan kata tolong. Tolong tutup pintunya. Tolong ambilkan saya gelas. Tolong bersihkan kelasnya. Diawali dengan kata tolong. Ketika kita meminta atau membuat kalimat perintah dengan kata tolong, itu terkesan lebih sopan, terdengar kita lebih santun. Makanya ketika kita mengucapkan kalimat perintah harus diucapkan dengan sopan. Atau kalimat perintah itu bisa juga diawali dengan kata segera. Segera masuk kelas, segera kamu sarapan, segera kamu mandi. Nah, itu adalah kalimat perintah. Kalimat yang meminta atau menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi semoga penjelasan ini dapat dipahami dengan baik tentang kalimat perintah. Jadi kalimat perintah itu adalah kalimat yang meminta atau menyuruh. Meminta atau menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Misalnya kita mau minta seseorang buat tutup pintu. Tolong tutup pintunya ya, atau tutuplah pintunya setelah kamu masuk. Nah, seperti itu. Jadi dalam kalimat perintah kalian bisa menemukan itu kalimat perintah atau bukan. Kalimat perintah selalu diakhiri dengan tanda seru. Yang pertama. Yang kedua, dalam kalimat perintah ada beberapa kata yang menunjukkan itu adalah kalimat perintah. Katanya diakhiri dengan kata lah. Diakhiri contohnya carilah, bantulah, tolonglah, ambillah, jagalah. Diakhiri dengan kata lah. Yang kedua, diakhiri dengan katakan. Ambilkan, carikan, bersihkan. Itu adalah kata yang mengarahkan pada kalimat perintah. Yang berikutnya ada yang menggunakan kata tolong. Tolong maafkan aku. Tolong tutup pintunya. Itu akan terkesan lebih sopan ketika kita mengucapkan kalimat perintah dengan kata tolong. Dan yang terakhir menggunakan kata segera biasanya. Segera ambil kuncinya. Segera buka pintunya. Itu adalah contoh kalimat perintah. Semoga dapat dipahami dengan baik. Sekarang ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugasnya ada di WhatsApp. Selamat mengerjakan, semoga dapat dipahami dengan baik. Kalau kalian belum mengerti atau kalian belum paham, kalian boleh tanya ibu, atau misalnya ibu belum ngerti, nanti kalian boleh video call ibu, kita video call, kita dijelasinnya lewat video call ya. Semoga kalian tetap semangat, jangan banyak mengeluh, karena kalau kalian mengeluh itu proses belajarnya jadi sia-sia. Oke. Nah, sekarang ada tugas yang kedua, kalian simak video yang kedua, lalu kalian pahami, kalian pelajari, dan sampai jumpa.